Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Lavinda Zulfa Husnadifa, anggota IO Klasik Untirta. Hai semuanya, perkenalkan gue Rizky Darmawan dari Klasik Untirta Angkatan 2021. Di sini gue akan membagikan materi mengenai public speaking. Yap, public speaking teman-teman. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih public speaking itu apa? Public speaking merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka atau berhadapan dengan sekelompok orang. Contoh-contoh public speaking yang sering banget kita lakukan seperti presentasi di depan kelas atau melakukan tugas video seperti yang sedang saya lakukan. Nah, ternyata public speaking itu dapat meningkatkan kemampuan kepercayaan diri kita. Karena apa? Karena kita dapat menyampaikan atau berekspresi secara baik dan benar di hadapan orang-orang atau di hadapan umum. Nah, gue akan ngasih tahu nih cara public speaking. Nah, yang pertama itu kita langsung berbicara di saat kita baru tampil di depan umum. Yang kedua, jaga kontak mata kita dengan para audiens. Yang ketiga, bicara perlahan, santai aja, nggak usah terburu-buru. Yang keempat, fokus untuk memberi, bukan untuk meminta. Dan yang kelima, cuek kepada para haters. Nah, berikut ada tips-tips nih dari gue untuk public speaking agar meningkatkan public speaking agar lebih lancar dan baik. Yang pertama, pahami audiens atau lawan bicara. Yang kedua, tulis materi dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, selipkan humor dan pertanyaan retoris. Yang keempat, pandangi audiens atau lawan bicara kita. Yang kelima, bicara secara perlahan. Yang keenam, berlatih di depan cermin dan orang lain. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Dan yang ke-8, berpegang 2 poin atau catatan kecil. Nah, dengan kemampuan public speaking yang baik yang kita berikan, kita bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal-hal yang baik dan menarik. Selain itu juga kita bisa lebih percaya diri, bisa memimpin orang lain, dan juga bisa mempengaruhi orang lain secara baik, dan kita dapat memperluas networking kita, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang biasa digunakan dalam public speaking. Yang pertama itu ada impromptu atau ad libitum. Metode ini sering disebut metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang yang akan tampil secara mendadak. Kelebihan metode impromptu yaitu dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, pendapat dan gagasan datang secara spontan, memungkinkan pembicara terus berpikir. Selanjutnya kelemahannya yaitu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara, penyampaian yang tidak lancar, gagasan yang disampaikan kurang sistematis, dan mudah terkena demam panggung. Metode selanjutnya yaitu manuskrip atau metode reading complete text atau menggunakan naskah. Metode ini yaitu penyampaian public speaking dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Metode selanjutnya yaitu memoriter atau metode hafalan. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Hampir sama dengan metode manuskrip, tetapi ditambah dengan resiko yang lebih besar, yaitu metode ini sebelumnya naskah sudah dibuat, tetapi saat pembicara membacakan naskah yang akan disampaikan, pembaca tidak membawa naskah tetapi melainkan hanya melalui ingatan. Dan metode ini sangat tidak aman untuk orang yang public speakingnya kurang, karena jika yang disampaikan tidak sesuai dengan naskah maka akan membuat kekeliruan kepada pendengarnya. Adapun metode ini mengendalikan kemampuan mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat dalam naskah. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi, topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktu penyampaiannya tidak terlalu lama. Ya, selanjutnya ada metode extempore atau menggunakan catatan. Metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline atau istilahnya adalah garis besar dan pokok penunjang.
Garis besar inilah yang akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yakni teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Metode ini hanya bisa dipakai oleh orang yang sudah berpengalaman, membutuhkan kecakapan dalam berbicara, dan apabila tidak cakap maka akan menjadi tidak teratur lagi. Ide dan gagasan yang sudah tersusun bisa menjadi kacau atau tak terarah lagi. Nah, mungkin itu aja materi yang dapat gue sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.